Air matanya bagai asam di hatiku. Pada saat itu, api telah menyala. Apakah semuanya sudah sesuai rencana? Ya, Nona. Kita bisa lanjutkan. Mustahil. Ini rumahku. Kerajaanku. Permainan caturku sudah selesai. Skakmat. Suara mesin motor metikku terdengar menderu lelah saat aku memarkirkannya di halaman rumah yang sempit. Lampu teras sudah menyala, memancarkan cahaya kuning remang yang seharusnya menyambutku dengan hangat setelah seharian bertarung dengan target penjualan dan kemacetan kota Jakarta. Namun, bukannya rasa lega yang menjalar di dada, justru rasa sesak yang perlahan mencekik leherku. Pukul 8 malam. Bagi sebagian orang, ini adalah waktu untuk beristirahat, bercengkrama dengan keluarga, atau sekadar melepas penat di depan televisi. Bagiku, ini adalah awal dari babak kedua peperangan mental yang harus kuhadapi setiap hari. Aku menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-paruku dengan sisa-sisa kesabaran yang mulai menipis. Dengan langkah gontai, aku membuka pintu depan. Aroma masakan samar-samar tercium, bercampur dengan aroma minyak urut yang khas. "Assalamualaikum," ucapku pelan saat melangkah masuk. Ruang tamu itu tampak berantakan. Remahan keripik berserakan di atas karpet, bungkus makanan ringan tergeletak begitu saja di meja tamu yang terbuat dari kaca. Meja yang kubeli dengan menyisihkan uang lembur 3 bulan lalu. Di sana, duduk 2 orang yang paling menyita emosiku. Suamiku, Budi, sedang asyik menatap layar ponselnya sambil sesekali tertawa kecil. Sementara di sofa utama, duduklah sang ratu, ibu mertuaku, Bu Darmi. "Waalaikumsalam," jawab Budi singkat tanpa menoleh. Namun, jawaban dari Bu Darmi jauh lebih tajam daripada sekadar salam. Ia menurunkan kakinya yang sejak tadi dinaikkan ke atas meja, lalu menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan menilai yang merendahkan. "Lihat jam berapa sekarang, Maya?" Suara Bu Darmi melengking, memecah keheningan malam. "Suami sudah pulang dari tadi sore, istri baru nongol jam segini. Kamu itu niat jadi istri atau cuma numpang tidur di sini?" Aku meletakkan tas kerjaku di atas kursi sudut, berusaha menahan gejolak amarah yang mulai naik ke ubun-ubun. "Bu, kan ibu tahu aku kerja. Hari ini ada meeting sampai sore, terus macet parah di jalan," jawabku dengan nada sedatar mungkin. Aku tahu, nada tinggi hanya akan menyiram bensin ke dalam api. "Alasan," sergah Bu Darmi cepat. Ia membetulkan daster batiknya dengan kasar. "Perempuan itu kodratnya di rumah, melayani suami. Lihat Budi, dia pulang kerja capek-capek, malah disuruh nungguin kamu masak. Istri macam apa kamu?" Aku menatap Budi, berharap ada pembelaan keluar dari mulutnya. Tapi seperti biasa, suamiku itu hanya diam. Ia pura-pura sibuk dengan layar ponselnya, seolah-olah perdebatan antara istri dan ibunya adalah siaran radio yang tidak penting. Pemandangan ini membuat hatiku perih. Budi bukan tidak tahu betapa lelahnya aku. Budi bukan tidak tahu bahwa akulah yang membayar cicilan rumah ini setiap bulannya. Rumah tipe 45 yang kami tempati ini adalah hasil keringatku. Uang muka, cicilan bulanan, hingga renovasi dapur, semuanya berasal dari gajiku. Budi, gajinya habis entah kemana, atau lebih tepatnya habis di tangan ibunya. Tapi di rumah ini, akulah yang diperlakukan seperti penumpang ilegal. "Mas Budi kan bisa masak mie instan atau beli lauk di depan kalau lapar, Bu," kataku sambil melangkah menuju dapur untuk mengambil segelas air. Tenggorokanku kering kerontang. "Heh, mulutmu itu ya?" Bu Darmi bangkit dari duduknya, mengekoriku ke dapur. "Anakku itu laki-laki, raja di rumah. Masa dia yang harus ke warung?
Kamu sebagai istri harusnya siap sedia. Lagi pula, gaji Budi itu besar. Cukup buat menghidupi kamu kalau kamu bisa atur uang. Dasar kamunya saja yang boros dan sok wanita karir. Aku menghentikan gerakanku menuang air. Gelas di tanganku bergetar sedikit. Kalimat itu selalu menjadi senjata andalan Bu Darmi. Padahal kenyataannya, sejak 3 tahun pernikahan kami, aku tidak pernah memegang sepeser pun gaji Budi secara utuh. Setiap tanggal gajian, Budi akan langsung mentransfer sebagian besar uangnya ke rekening Bu Darmi dengan alasan bakti anak, dan menyisakan remah-remah yang bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik. Bu, gaji Mas Budi itu ibu yang pegang. Ujarku lirih namun tegas, berbalik menatap wajah tua yang penuh gurat ketidaksukaan itu. Listrik, air, cicilan rumah, uang sekolah Kirana, semuanya aku yang bayar. Kalau aku nggak kerja, kita mau makan apa? Mengandalkan sisa gaji Mas Budi yang ibu sisakan buat kami? Wajah Bu Darmi memerah padam. Ia maju selangkah, telunjuknya mengarah tepat ke wajahku. Oh, jadi kamu mulai hitung-hitungan. Kamu mau durhaka sama suami? Ingat ya Maya, rumah ini mungkin kamu yang bayar cicilannya. Tapi selama kamu istri Budi, rumah ini milik Budi juga. Dan aku ibunya Budi, jadi aku berhak tinggal di sini dan mengatur semuanya. Jangan sombong kamu mentang-mentang punya gaji. Keributan itu akhirnya memancing Budi untuk bersuara, bukan untuk membelaku tentu saja. Sudah Bu, sudah, kata Budi yang muncul di ambang pintu dapur dengan wajah memelas. Maya, kamu juga jangan mancing emosi ibu dong. Ibu kan darah tinggi, minta maaf sana. Dadaku rasanya mau meledak. Aku yang baru pulang kerja, aku yang dimaki-maki, aku yang membiayai hidup mereka, tapi aku yang harus minta maaf. Aku menatap Budi dengan tatapan tak percaya. Laki-laki yang dulu berjanji akan menjagaku, kini tak lebih dari boneka yang tali kendalinya dipegang erat oleh ibunya. Aku capek Mas, aku mau mandi dan lihat Kirana. Ucapku dingin, mengabaikan perintah Budi. Aku berjalan melewati Bu Darmi yang masih mendengus kesal, menyenggol bahunya sedikit tanpa sengaja karena sempitnya lorong dapur. Lihat tuh, kurang ajar dia Budi. Istrimu nyenggol ibu, teriak Bu Darmi dramatis. Aku mempercepat langkahku menuju kamar tidur. Di dalam sana, satu-satunya alasanku bertahan hidup sedang tertidur pulas. Kirana, putri kecilku yang baru berusia 5 tahun. Wajahnya yang damai diterangi lampu tidur berbentuk bulan sabit. Aku menutup pintu kamar perlahan, lalu menguncinya. Suara gerutuan Bu Darmi dan bujukan Budi di luar sana perlahan meredam, tergantikan oleh suara napas teratur Kirana. Aku duduk di tepi ranjang, membelai rambut halus putriku. Ada rasa bersalah yang menusuk setiap kali aku melihatnya tidur. Seharusnya aku ada di sini saat dia pulang sekolah, mendengarkan celotehnya, memandikannya. Tapi aku harus bekerja keras, lebih keras dari siapapun, demi memastikan atap di atas kepala kami tidak disita bank. Mataku tertuju pada sebuah tas belanja bermerek yang tergeletak di sudut kamar, di atas meja rias. Itu bukan milikku. Aku mendekat dan melihat isinya. Sebuah set bed cover baru yang harganya pasti jutaan rupiah, lengkap dengan struk yang tergeletak di sampingnya. Tanggal transaksinya hari ini. Aku mengambil struk itu. Tanganku gemetar. Itu bukan kartu kreditku, tapi nominalnya membuatku mual. 2 juta rupiah. Pintu kamar diketuk pelan. Mai, buka pintunya. Suara Budi terdengar dari luar. Aku membuka kunci pintu dengan kasar, masih memegang struk belanjaan itu. Budi masuk dengan wajah lelah yang dibuat-buat. Bu Darmi beli bed cover pakai uang siapa Mas? Tanyaku langsung to the point, mengangkat struk itu di depan wajahnya. Budi tampak terkejut, lalu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Oh, itu tadi ibu minta anterin ke mall. Katanya bed cover di kamar tamu sudah kusam. Ya sudah, aku belikan. Kasihan ibu Mai, jarang-jarang dia minta sesuatu. Jarang? Suaraku meninggi. Lupa bahwa Kirana sedang tidur. Bulan lalu ibu minta ganti sofa. Bulan sebelumnya minta kalung emas. Mas, uang sekolah Kirana bulan depan belum dibayar. Uang lesnya nunggak. Kamu bilang gak ada uang, tapi buat ibumu beli bed cover 2 juta kamu ada? Budi mendesis, memberi isyarat agar aku memelankan suara. Jangan kencang-kencang, nanti ibu dengar, ribut lagi. Lagian itu uang bonusku. Hak aku dong mau kasih ke siapa. Kamu kan gajinya gede, masa uang sekolah Kirana aja gak bisa handle sih? Jangan pelit sama mertua sendiri, pamali. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena marah yang tak terlampiaskan. Ini bukan soal pelit Mas, ini soal prioritas. Kamu itu kepala keluarga, tapi kenapa aku yang menanggung beban semuanya?
Kalau kamu terus-terusan begini, membiarkan ibumu menggerogoti keuangan kita sementara anakmu sendiri terabaikan, buat apa aku punya suami? Budi menatapku dengan tatapan tidak suka. Ego laki-lakinya tersentil. Kamu jangan mulai ngancam-ngancam ya, Maya. Kamu harusnya bersyukur aku masih bolehin kamu kerja. Coba kalau aku suruh kamu di rumah, bisa apa kamu? Kalau kamu suruh aku di rumah, siapa yang bayar cicilan rumah ini, Mas? Ibumu, tantangku. Budi terdiam. Wajahnya merah padam karena tak bisa membantah fakta itu. Ia mendengus kasar, lalu mengambil bantal dari kasur. Males aku ribut sama kamu, aku tidur di luar saja. Ia keluar dari kamar, membanting pintu cukup keras hingga Kirana menggeliat dalam tidurnya. Aku segera menepuk-nepuk paha Kirana, menenangkannya kembali. Keheningan kembali menyelimuti kamar. Aku duduk bersimpul di lantai, memeluk lututku sendiri. Rasa lelah fisikku sudah tidak terasa lagi, tergantikan oleh kelelahan batin yang luar biasa. Di luar sana, aku bisa mendengar suara tawa Bu Darmi dan suara TV yang kembali dinyalakan. Mereka sedang menikmati hidup di atas penderitaanku. Aku menatap sekeliling kamar. Dinding yang kucat sendiri, lemari yang kubeli saat diskon. Semua ini adalah hasil jerih payahku. Tapi rasanya aku seperti orang asing di rumahku sendiri. Bu Darmi telah berhasil mengubah istanaku menjadi penjaraku, dan Budi adalah sipir yang membiarkan itu semua terjadi. Namun, saat melihat wajah Kirana, sebuah tekad perlahan tumbuh di hatiku. Mengalahkan rasa putus asa itu. Aku tidak boleh hancur, aku tidak boleh kalah. Jika Budi memilih menjadi anak maminya daripada menjadi ayah dan suami yang bertanggung jawab, maka aku harus menjadi perisai bagi diriku sendiri dan putriku. Malam ini air mataku mungkin tumpah, tapi aku bersumpah, ini tidak akan selamanya. Rumah ini milikku, hidup ini milikku. Dan suatu saat nanti, ratu yang semena-mena itu harus sadar bahwa dia sedang menumpang di istana yang salah. Hujan sore itu turun dengan kebrutalan yang tidak biasa. Langit Jakarta yang biasanya abu-abu, kini berubah menjadi hitam pekat, seolah menumpahkan amarahnya ke bumi. Wiper mobilku bergerak panik menyapu kaca depan, namun pandanganku tetap buram oleh derasnya air. Di dalam mobil aku hanya bisa menghela napas panjang, mencoba meredakan denyut di kepala akibat tumpukan pekerjaan kantor yang belum selesai. Yang kuinginkan hanyalah sampai di rumah, memeluk Kirana, putri semata wayangku, dan menikmati secangkir teh hangat. Saat mobilku akhirnya berbelok memasuki pekarangan rumah, perasaanku mendadak tidak enak. Lampu teras menyala remang-remang, namun ada sesuatu yang ganjil. Melalui bias kaca jendela mobil yang basah, mataku menangkap siluet kecil yang meringkuk di sudut teras, tepat di samping rak sepatu yang terbuat dari kayu jati. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku tidak memperdulikan payung atau tasku. Aku membanting pintu mobil dan berlari menerobos hujan yang terasa menusuk tulang. "Kirana!" teriakku, suaraku nyaris tenggelam oleh gemuruh petir. Sosok kecil itu mengangkat wajahnya. Itu benar-benar Kirana. Tubuhnya basah kuyup, rambut panjangnya lepek menempel di wajah yang pucat pasi. Bibirnya membiru dan gemetar hebat. Ia tidak menangis meraung-raung, melainkan hanya terisak lirih, seolah tenaganya sudah habis terkuras untuk menjerit memanggil nama seseorang yang tak kunjung datang. "Ya Tuhan, Nak!" Aku langsung menyambar tubuh mungil itu ke dalam pelukanku. Dingin, tubuhnya sedingin es. Getaran hebat dari tubuhnya merambat ke dadaku, menghancurkan hatiku berkeping-keping detik itu juga. Kirana mencengkram ke meja kerjaku dengan jari-jari yang kaku, menyembunyikan wajahnya di ceruk leherku. "Bunda, dingin, Bunda," rintihnya lemah. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Amarahku meledak seketika. Mataku beralih pada pintu utama yang tertutup rapat. Aku mencoba memutar gagang pintu. Terkunci. "Buka, Bu, buka pintunya!" teriakku, sambil menggedor pintu kayu itu dengan kepalan tangan. Sementara satu tanganku yang lain mendekap Kirana erat-erat, berusaha melindunginya dari cipratan air hujan yang terbawa angin. Tidak ada jawaban, hanya suara televisi yang samar-samar terdengar dari dalam. Dengan tangan gemetar karena panik dan marah, aku merogoh saku celana, mencari kunci cadangan. Butuh beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, hingga akhirnya logam dingin itu masuk ke lubang kunci. Klik, pintu terbuka. Pemandangan di depanku sungguh kontras dengan neraka kecil di teras rumah tadi. Ruang tengah itu hangat, terang benderang, dan kering. Aroma pewangi ruangan lavender tercium menenangkan. Dan di sana, di atas sofa empuk berwarna krem, duduklah ibu mertuaku, Bu Darmi.
Wanita paruh baya itu sedang duduk santai dengan kaki berselonjor, toples keripik di pangkuannya, dan secangkir teh panas mengepul di meja. Ia sedang tertawa kecil menonton acara komedi di televisi. Suara tawa penonton bayaran dari layar kaca terdengar begitu menyakitkan di telingaku. Ia menoleh santai saat melihatku masuk dengan napas memburu dan air menetes dari sekujur tubuhku, membasahi lantai marmer yang bersih. "Loh, sudah pulang?" tanyanya datar, seolah tidak melihat cucunya yang menggigil di gendonganku. "Tumben cepat, biasanya macet." Aku tidak langsung menjawab. Aku menurunkan Kirana di atas karpet tebal, lalu segera berlari menyambar selimut tebal yang terlipat di sofa single di seberang Bu Darmi. Aku membungkus tubuh Kirana, menggosok-gosok punggung dan lengannya dengan cepat untuk mengembalikan kehangatan. "Bunda, sakit," bisik Kirana lagi. Matanya mulai sayu. "Sebentar ya sayang, Bunda di sini," bisikku dengan suara bergetar menahan tangis. Setelah memastikan Kirana sedikit lebih hangat, aku bangkit berdiri. Napasku masih memburu, namun kali ini bukan karena lari, melainkan karena amarah yang sudah mencapai ubun-ubun. Aku berbalik menatap Bu Darmi, tatapanku tajam. Mungkin ini pertama kalinya aku menatap mertuaku dengan sorot mata penuh kebencian seperti ini. "Kenapa pintu dikunci, Bu? Kenapa Kirana di luar saat hujan badai begini?" tanyaku. Suaraku rendah, namun penuh penekanan. Bu Darmi dengan tenang mengambil selembar keripik lagi dan mengunyahnya pelan. Ia bahkan tidak mematikan televisi. "Ah, itu, anakmu itu berisik sekali. Ibu lagi nonton sinetron kesukaan ibu, tapi dia lari-lari terus main boneka sambil teriak-teriak. Pusing kepala ibu." Rahangku mengeras. "Hanya karena berisik?" "Bukan cuma berisik," sahut Bu Darmi enteng. Matanya masih melirik ke layar TV. "Dia manja. Kalau dibilangin orang tua itu membantah. Jadi ibu kasih pelajaran disiplin sedikit, biar dia tahu rasa. Kalau di luar itu tidak enak, biar dia menghargai kenyamanan di dalam rumah." "Pelajaran disiplin?" ulangku. Suaraku meninggi 1 oktav. "Bu, di luar hujan deras, ada petir. Kirana baru 5 tahun. Ibu sadar tidak kalau dia bisa hipotermia? Bibirnya sudah biru, Bu." Bu Darmi mendecakkan lidah, lalu akhirnya menekan tombol mute pada remote TV dengan wajah kesal. Ia menatapku seolah akulah yang bersalah karena mengganggu waktu santainya. "Jangan berlebihan, Duk. Dulu waktu suami kamu kecil, ibu sering hukum dia di luar kalau nakal. Hujan sedikit tidak akan membunuh dia, itu biar mentalnya kuat. Anak zaman sekarang saja yang terlalu lembek, sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit ngadu." "Ini bukan soal lembek atau kuat, Bu," bentakku. "Aku tidak peduli lagi soal sopan santun." Ibu tega makan keripik dan minum teh hangat di sini, sementara cucu kandung ibu sendiri kedinginan dan ketakutan di depan pintu yang ibu kunci dari dalam. Di mana hati nurani ibu? Bu Darmi meletakkan toples keripiknya dengan kasar ke meja. Wajahnya memerah, tersinggung karena dibentak. "Heh, kamu berani meninggikan suara sama orang tua? Ini rumah anakku. Aku ibunya. Aku berhak mendidik cucuku dengan caraku. Kamu itu sibuk kerja terus, tidak becus urus anak. Giliran aku bantu mendidik malah kamu marah-marah." Dada ini rasanya sesak. Bertahun-tahun aku diam. Bertahun-tahun aku menelan semua komentar pedasnya tentang cara aku berpakaian, cara aku memasak, hingga soal gajiku yang menurutnya harus diserahkan sepenuhnya pada suamiku. Aku diam demi menghormati suamiku. Tapi hari ini, melihat Kirana yang masih menggigil di lantai dengan tatapan kosong, batas kesabaranku hancur lebur. Mendidik itu mengajarkan kebaikan, bukan menyiksa. Aku menunjuk ke arah jendela yang masih menampilkan kilatan petir. Kalau sampai Kirana sakit parah karena kejadian ini, aku tidak akan memaafkan ibu. Aku kembali berlutut, angkat tubuh Kirana yang masih terbungkus selimut. Tubuhnya masih terasa dingin, meski tidak separah tadi. Aku harus segera memandikannya dengan air hangat dan memberinya obat. Sebelum melangkah menuju tangga, aku berhenti sejenak dan menoleh ke arah Bu Darmi yang kini menatapku dengan wajah angkuh, menantangku untuk bicara lagi. "Ibu bilang ini rumah anak ibu," tanyaku dingin. "Benar, ini rumah Mas Bayu. Tapi ibu lupa, sertifikat rumah ini atas namaku, karena akulah yang membayar uang mukanya dan mencicilnya setiap bulan dengan hasil keringatku sendiri. Mas Bayu hanya membantu membayar tagihan listrik dan air." Wajah Bu Darmi berubah pucat, mulutnya sedikit terbuka, namun tak ada kata yang keluar. Fakta itu adalah hal tabu yang selama ini kami sembunyikan demi menjaga harga diri suamiku di depan ibunya. Tapi hari ini, aku tidak peduli lagi.
Malam ini silahkan ibu nikmati televisi dan sofa empuk ini. Lanjutku tajam. Tapi besok pagi, aku akan pesankan tiket kereta untuk ibu pulang ke kampung. Aku tidak bisa membiarkan putriku tinggal satu atap dengan orang yang tega membiarkannya mati kedinginan hanya karena suara kartun di TV. Kamu mengusirku. Suaranya bergetar, campuran antara kaget dan marah. Aku tidak mengusir, jawabku sambil mempererat pelukanku pada Kirana yang kini menyandarkan kepalanya lemas di bahuku. Aku hanya menyelamatkan anakku, dan aku yakin Mas Bayu akan setuju setelah dia melihat kondisi putrinya malam ini. Tanpa menunggu jawabannya, aku menaiki tangga dengan langkah berat namun pasti. Di belakangku, hening menyelimuti ruang tengah. Tidak ada lagi suara tawa dari televisi. Tidak ada lagi suara kunyahan keripik. Hanya ada suara hujan yang masih menghantam atap rumah, menjadi saksi bisu keputusan terberat yang baru saja kuambil demi melindungi belahan jiwaku. Sesampainya di kamar mandi, aku menyalakan keran air hangat. Uap panas mulai memenuhi ruangan. Aku membuka pakaian basah Kirana perlahan. Kulitnya yang putih terlihat memerah karena dingin. Saat aku mendudukkannya di dalam bathtub, ia menatapku dengan mata bulatnya yang masih menyisakan ketakutan. "Nenek marah sama Kirana ya bunda?" tanyanya lirih, giginya masih sedikit gemeletuk. "Kirana janji gak berisik lagi, jangan kunci Kirana di luar lagi." Air mataku tumpah seketika, bercampur dengan air hangat yang membasahi wajahku. Aku memeluknya erat di dalam bak mandi, membiarkan air hangat membasuh kami berdua. "Tidak sayang, tidak ada yang salah dengan Kirana. Nenek tidak akan mengunci Kirana lagi. Bunda janji, isakku." Malam itu, di tengah hujan yang belum juga reda, aku tahu badai yang sesungguhnya baru saja dimulai di dalam rumah ini. Namun, menatap wajah Kirana yang perlahan mulai merona kembali karena hangat, aku tahu aku telah memenangkan pertarungan yang paling penting, keselamatan anakku. Napas ini terasa sesak, seolah pasokan oksigen di ruang tamu rumah kami tiba-tiba menipis. Bukan karena ventilasi yang buruk, melainkan karena gumpalan amarah yang tertahan di dada, menekan paru-paru hingga rasanya ingin meledak. Aku berdiri kaku. Kedua tanganku mengepal erat di sisi tubuh hingga kuku-kuku memutih menekan telapak tangan. Di hadapanku, Budi, laki-laki yang telah kunikahi selama 10 tahun, berdiri dengan ekspresi yang membuat darahku mendidih. Tenang, datar, dan meremehkan. Di sudut sofa, Maya, putri sematawayang kami yang baru berusia 8 tahun, masih terisak. Bahu kecilnya berguncang hebat. Wajahnya yang basah oleh air mata disembunyikan di balik bantal sofa, seolah ia ingin menghilang dari dunia ini. Ia baru saja mendengar neneknya, ibu kandung Budi, melontarkan kalimat yang tidak sepantasnya didengar oleh anak kecil. Kalimat tajam yang merendahkan, membanding-bandingkan fisik Maya dengan sepupunya yang lain, hingga menyebutnya sebagai anak pembawa sial, hanya karena Maya tidak sengaja memecahkan vas bunga kesayangan ibu mertuaku. Aku menatap Budi, menuntut pembelaan. Mataku nanar, mencari sisa-sisa keberanian dalam diri suamiku. Aku berharap, kali ini saja, ia akan menjadi tameng bagi darah dagingnya sendiri. Aku berharap ia akan melangkah maju, memeluk Maya, dan berkata pada ibunya bahwa ucapan itu keterlaluan. "Mas," suaraku bergetar, menahan tangis dan murka yang beradu. "Kamu diam saja. Kamu dengar sendiri apa yang ibu bilang ke Maya, kan? Itu bukan teguran, Mas. Itu penghinaan. Dia anakmu. Dia terluka." Budi menghela napas panjang, seolah-olah akulah yang sedang bersikap tidak masuk akal di sini. Ia memijat pangkal hidungnya perlahan, sebuah gestur yang selalu ia lakukan setiap kali ia merasa aku mulai menjadi beban dengan keluhanku. "Sudahlah Nisa," jawabnya dengan nada lelah, tanpa sedikit pun menoleh ke arah Maya yang masih menangis. Ibu itu sudah tua, mungkin beliau lagi capek atau pusing, jadi bicaranya agak lepas kontrol. Jangan dimasukkan ke hati. Rahangku mengeras. "Lepas kontrol? Mas, ini bukan pertama kalinya. Minggu lalu ibu bilang Maya bodoh karena nilai matematikanya 7. Bulan lalu ibu bilang rambut Maya jelek seperti ijuk.
Dan sekarang, anak pembawa sial, kamu bilang itu cuma karena capek. Budi menatapku tajam. Sorot matanya yang dulu hangat kini terasa begitu dingin dan asing. Ia melangkah mendekat, namun bukan untuk menenangkan, melainkan untuk mengintimidasi agar aku diam. Dengar Nisa, suaranya merendah, namun penuh penekanan. Orang tua itu harus dihormati, apapun keadaannya. Surga itu di telapak kaki ibu. Kalau ibu marah ya wajar, kita yang muda yang harus mengalah dan introspeksi. Jangan jadi istri yang suka mengadu domba anak dan orang tua. Kamu jangan membesar-besarkan masalah sepele seperti ini. Dunia rasanya berhenti berputar detik itu juga. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada tamparan fisik. Membesar-besarkan masalah? Membela harga diri seorang anak yang dihancurkan mentalnya oleh neneknya sendiri. Dianggap membesar-besarkan masalah? Atu menoleh ke arah Maya. Gadis kecil itu mengangkat wajahnya perlahan saat mendengar suara ayahnya yang meninggi. Mata bulatnya yang sembab menatap Budi dengan tatapan yang menghancurkan hatiku berkeping-keping. Itu bukan tatapan kemarahan, melainkan tatapan kekecewaan yang mendalam. Maya menunggu ayahnya menjadi pahlawan, tetapi yang ia temukan hanyalah seorang pria pengecut yang bersembunyi di balik dalih berbakti. Jadi menurut ayah? Suara Maya terdengar serak, nyaris tak terdengar. Maya memang pembawa sial ya? Makanya ayah nggak marah sama nenek. Pertanyaan polos itu seharusnya mampu meruntuhkan ego laki-laki manapun. Namun, Budi justru mendecakkan lidah, tampak terganggu dengan drama yang terjadi di rumahnya sepulang kerja. Maya, jangan mulai drama kayak ibumu. Budi menyahut ketus, lalu berbalik badan mengambil tas kerjanya yang tergeletak di meja. Ayah capek kerja seharian cari uang buat kalian. Pulang-pulang maunya istirahat. Bukan dengar ribut-ribut begini cuma gara-gara vas bunga pecah. Minta maaf sana sama nenek, biar masalah selesai. Setelah mengucapkan kalimat kejam itu, Budi melenggang pergi menuju kamar tidur, membanting pintu dengan cukup keras hingga membuat Maya tersentak kaget. Kesunyian yang menyakitkan menyelimuti ruang tamu. Aku terpaku di tempatku berdiri. Rasa sakit di dadaku perlahan berubah bentuk. Rasa perih karena dikhianati perlahan membeku, menjadi sesuatu yang dingin, keras dan tajam. Aku berjalan mendekati Maya, duduk di sampingnya, dan merengkuh tubuh mungil itu ke dalam pelukanku. Ia menangis lagi, kali ini tanpa suara, yang justru terasa jauh lebih menyakitkan. Aku mengelus rambutnya, mencium puncak kepalanya berkali-kali, membisikkan kata-kata penenang yang bahkan aku sendiri ragu bisa mempercayainya. Namun di dalam hatiku, ada sesuatu yang mati saat itu juga. Cinta yang kupupuk untuk Budi selama 10 tahun, rasa hormat yang kujaga mati-matian meskipun ia sering abai, kini lenyap tak berbekas. Yang tersisa hanyalah abu dingin dari sebuah harapan yang hangus terbakar. Selama ini aku diam. Selama ini aku mengalah. Aku menelan semua perlakuan sinis ibu mertuaku demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Demi menjaga nama baik Budi sebagai anak yang berbakti. Aku pikir, dengan bersabar, Budi akan melihat pengorbananku dan luluh hatinya untuk lebih memihak kami, istri dan anaknya. Betapa naifnya aku. Kesabaran bukanlah kunci untuk menghadapi manusia seperti mereka. Kesabaran bagi mereka adalah kelemahan. Kesabaran bagi Budi adalah izin untuk terus menginjak-injak perasaanku dan mental anakku. Ibu, isak Maya dalam pelukanku. Maya mau pergi aja. Sesayang. Tidak. Aku menangkup wajah mungilnya, menghapus air matanya dengan ibu jariku. Kita tidak akan pergi dengan kalah, nak. Kita tidak akan lari. Saat aku menatap mata Maya, aku melihat pantulan diriku sendiri. Wanita yang lemah, yang menggantungkan kebahagiaan pada suami yang tidak peduli. Itu harus berakhir malam ini. Malam ini adalah titik baliknya. Aku tidak bisa lagi bergantung pada Budi. Mengharapkan perlindungan darinya sama seperti mengharapkan hujan di tengah gurun pasir. Sia-sia dan mematikan. Aku bangkit berdiri setelah memastikan Maya mulai tenang. Kutuntun ia ke kamarnya, menyelimutinya hingga ia tertidur karena kelelahan menangis. Setelah memastikan ia terlelap, aku keluar dari kamar Maya dan menatap pintu kamar utama tempat Budi berada. Tidak ada lagi air mata di pipiku. Air mata itu sudah kubendung, kusimpan sebagai bahan bakar. Aku berjalan menuju dapur, menyeduh kopi hitam tanpa gula. Pikiranku berputar cepat, menyusun kepingan-kepingan fakta yang selama ini kuabaikan. Keuangan rumah tangga yang sepenuhnya dikendalikan Budi
tapi sering bocor ke rekening ibunya tanpa sepengetahuanku. Aset-aset yang dibeli atas nama ibunya, padahal menggunakan uang tabungan bersama. Sikap Budi yang selalu meremehkan karierku sebagai penulis lepas, yang dianggapnya hanya hobi. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku hanyalah istri penurut yang bisa disetir dengan dalih agama dan budaya kepatuhan. Budi pikir dengan mendiamkanku, aku akan melunak dan kembali meminta maaf seperti biasanya. Kali ini tidak. Aku duduk di meja makan yang remang-remang, membuka laptopku. Jemariku menari di atas keyboard, bukan untuk menulis cerita fiksi seperti biasanya, melainkan untuk mulai mendata. Aku membuka aplikasi perbankan, mencatat setiap transaksi mencurigakan yang selama ini kututup mata. Aku mulai mencari tahu tentang hak asuh anak dan pembagian harta Gonogini secara diam-diam. Sebuah rencana mulai terbentuk di kepalaku. Rencana yang rapi, sunyi, dan mematikan. Aku tidak akan meledak-ledak. Aku tidak akan berteriak-teriak lagi seperti orang gila yang meminta belas kasihan. Aku akan menjadi istri yang mereka inginkan. Diam, tersenyum, dan patuh di permukaan. Namun di balik senyum itu, aku akan menggerogoti fondasi kenyamanan mereka perlahan-lahan. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku dan Maya. Aku akan membuat Budi menyadari bahwa wanita yang ia remehkan, wanita yang ia suruh diam demi menghormati ibunya yang toksik, adalah wanita yang sama yang memegang kendali atas kehancurannya nanti. Janji sebuah balas dendam telah terucap dalam hati. Bukan balas dendam yang kotor dengan kekerasan, melainkan balas dendam yang elegan, kesuksesan, kemandirian, dan pada akhirnya meninggalkan mereka saat mereka paling membutuhkanku. Aku menatap layar laptop yang menyala dalam kegelapan. Wajah Budi dan ibunya terbayang di benakku. Nikmatilah masa-masa tenang kalian. Gumamku lirih, suara yang keluar terdengar begitu dingin hingga membuatku sendiri merinding. Karena mulai besok, permainan yang sebenarnya baru saja dimulai. Malam itu, di bawah atap rumah yang terasa seperti neraka, seorang istri yang naif telah mati, dan seorang wanita yang siap bertarung telah lahir. Aku menutup laptopku perlahan. Cahaya redup di ruangan itu menjadi saksi bisu dari awal kehancuran yang akan kurancang dengan tanganku sendiri. Demi Maya, demi harga diriku yang telah lama hilang. Pagi itu, sinar matahari menembus celah ventilasi dapur dengan cara yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun atmosfer di dalam rumah ini telah berubah drastis. Dulu, pukul 6 pagi adalah waktu di mana keringatku sudah bercucuran. Tanganku sibuk memotong sayuran, menyeduh kopi hitam pekat dengan takaran gula khusus untuk Mas Budi, dan menyiapkan bubur halus untuk ibu mertuaku, Bu Darmi. Tapi hari ini, kompor hanya menyala di satu tungku. Aroma harum udang goreng mentega menguar, menggugah selera, tapi porsinya terbatas. Hanya cukup untuk 2 piring. Piring kecil bermotif beruang milik Kirana, dan piring untukku sendiri. Aku menata meja makan dengan gerakan tenang, nyaris tanpa suara. Tidak ada lagi ketergesa-gesaan untuk memastikan kemeja Mas Budi sudah licin sempurna, atau obat Bu Darmi sudah tersedia di samping gelas air putihnya. Aku duduk manis, menyuapi Kirana yang makan dengan lahap, mengabaikan 2 kursi kosong di ujung meja yang biasanya menjadi pusat gravitasi di rumah ini. Langkah kaki berat terdengar mendekat. Mas Budi muncul dengan wajah bantal, rambutnya masih acak-acakan, dan matanya menyipit mencari gelas kopi yang biasanya sudah mengepul di meja. Ia berhenti sejenak, keningnya berkerut saat melihat meja yang nyaris kosong. "Nia, kopi Mas mana?" Tanyanya dengan suara serak, nada menuntut yang sudah sangat kuhafal di luar kepala. Aku tidak menoleh, mataku tetap tertuju pada pipi gembil Kirana yang sedang mengunyah. "Habis." Jawabku singkat, datar, tanpa emosi. "Habis? Kok nggak beli? Terus sarapan Mas apa?" Mas Budi menarik kursi dengan kasar, menimbulkan bunyi decit yang menyakitkan telinga. "Bikin sendiri Mas. Tanganmu masih lengkap kan?" Aku menyendokkan nasi lagi ke mulut Kirana, tersenyum lembut pada putriku seolah tidak ada ketegangan yang sedang terjadi. Mas Budi ternganga. Ia menatapku seolah aku baru saja berbicara dalam bahasa asing. Belum sempat ia membalas, Bu Darmi keluar dari kamarnya dengan tongkat yang diketuk-ketukan ke lantai. Tanda bahwa sang ratu rumah tangga telah bangun dan menuntut pelayanan. "Nia, air hangat ibu mana? Kamu ini jam segini kok belum antar ke kamar?" Omelan khas itu langsung menyambar bahkan sebelum beliau duduk. Aku meletakkan sendok pelan-pelan, lalu menatap mereka berdua bergantian.
Tatapan yang biasanya penuh kepatuhan dan rasa takut, kini telah kuganti dengan tatapan kosong, dingin sedingin es. Air ada di dispenser, Bu, tinggal pencet. Jawabku santai sambil mengelap sisa saus di sudut bibir Kirana. Dan untuk sarapan, hari ini saya cuma masak udang buat Kirana. Kalau Ibu dan Mas Budi lapar, silahkan masak mie instan atau beli bubur di depan komplek. Hening. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang makan itu selama beberapa detik. Bu Darmi membelalakkan matanya. Napasnya terdengar memburu karena kaget bercampur marah. Wajah keriputnya memerah padam. Kurang ngajar kamu, Nia. Istri macam apa kamu berani bicara begitu sama suami dan mertua? Sudah mulai berani membangkang kamu ya? Bu Darmi mengangkat tongkatnya sedikit. Sebuah gestur ancaman yang dulu selalu berhasil membuatku menciut. Tapi tidak hari ini. Aku berdiri, mengangkat piring kotor Kirana dan milikku, lalu berjalan menuju wastafel. Saya bukan pembantu di rumah ini, Bu. Selama ini saya diam, tapi bukan berarti saya bodoh. Kalau Ibu mau dihormati, belajarlah menghargai orang lain dulu. Mas Budi memukul meja. Nia, jaga mulutmu. Kamu ini kenapa sih? Lagi datang bulan? Jangan bawa-bawa emosi perempuanmu itu untuk menelantarkan kewajiban. Aku terkekeh pelan mendengar ucapannya. Sederhana sekali pola pikir laki-laki ini. Baginya, pemberontakanku hanyalah sekadar merajuk atau efek hormonal, bukan akumulasi dari sakit hati bertahun-tahun yang ia tanam. Ia pikir aku hanya sedang butuh dibujuk atau dimarahi sedikit agar kembali jinak. Betapa salahnya dia. Terserah Mas mau mikir apa, ujarku sambil menyalakan keran air, membiarkan suara gemericik air meredam omelan Bu Darmi yang mulai mengabsen segala keburukanku. Setelah memastikan Kirana aman bermain di ruang tengah dengan mainannya, aku menyelinap masuk ke kamar utama saat Mas Budi sedang sibuk mengaduk mie instan di dapur dengan wajah bersungut-sungut. Ini adalah kesempatan emasku. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut ketahuan, melainkan karena adrenalin dari rencana besar yang sedang kulakukan. Aku membuka lemari pakaian bagian paling bawah, tempat Mas Budi menyimpan tas kerjanya yang jarang ia periksa detail isinya. Di balik tumpukan baju-baju lama yang tak terpakai, terdapat sebuah brankas kecil portable yang kuncinya sudah lama kuduplikat tanpa sepengetahuan siapapun. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun cekatan, aku memutar kuncinya. Klik. Pintu brankas terbuka. Mataku langsung tertuju pada map merah tebal di dalamnya. Itu dia, sertifikat hak milik rumah ini. Rumah yang dibeli sebagian besar menggunakan uang warisan almarhum ayahku. Namun bodohnya dulu kubiarkan atas nama Mas Budi sebagai bentuk bakti istri. Selain sertifikat rumah, aku juga mengambil BPKB mobil dan beberapa perhiasan emas yang dulu diberikan ibuku saat menikah. Aku memindahkan semua dokumen penting itu ke dalam tas ranselku yang sudah kusiapkan. Dokumen-dokumen ini tidak boleh lagi ada di sini. Besok, aku akan menyewakan safe deposit box di bank atas namaku sendiri. Aku juga membuka aplikasi perbankan di ponsel Mas Budi yang tergeletak di nakas. Dia terlalu ceroboh, kata sandinya masih tanggal lahir ibunya yang tidak pernah diganti. Dengan cepat, aku memindahkan sebagian besar dana darurat, yang sebenarnya adalah tabunganku yang ia klaim sebagai uang keluarga, ke rekening pribadiku yang baru saja kubuat kemarin. Mulai sekarang, kalian tidak akan bisa mengendalikan hidupku lagi, bisikku pada diri sendiri. Rasa puas menjalari dadaku, hangat dan memabukkan. Saat aku keluar dari kamar dengan tas ransel tersampir di bahu, Mas Budi baru saja selesai makan. Ia melihatku dengan tatapan menyezidik. Mau kemana kamu bawa tas begitu? Kirana nggak kamu urus? Tanyanya curiga. Mau ke laundry, sekalian bawa Kirana jalan-jalan sebentar, sumpak di rumah, jawabku asal. Kebohongan terasa begitu manis di lidahku sekarang. Jangan lama-lama, ibu mau minta dipijat kakinya nanti siang. Dan awas kalau nanti malam makan malam belum siap. Mas nggak mau makan mie instan lagi. Ancamnya, masih dengan nada arogan yang sama, seolah posisinya masih di atas angin. Ia benar-benar tidak menyadari bahwa tanah tempatnya berpijak sedang kucangkul sedikit demi sedikit hingga rubuh. Iya mas, jawabku singkat, sebuah kepatuhan palsu untuk meninabobokan kewaspadaannya. Siang itu berlalu dengan ketegangan yang menggantung di udara. Aku benar-benar tidak memasak makan siang untuk mereka. Ketika aku dan Kirana kembali sore harinya setelah jalan-jalan yang sebenarnya kugunakan untuk menitipkan dokumen di rumah sahabat lamaku yang bisa dipercaya, wajah Bu Darmi sudah tertekuk 10 lipatan. Piring bekas mie instan Mas Budi masih tergeletak di meja makan, belum dicuci. Tentu saja, mereka menunggu si babu pulang untuk membereskannya.
Aku melewati meja makan itu begitu saja, melangkah santai menuju kamar Kirana. "Heh, Nia, kamu nggak lihat itu piring kotor numpuk? Ibu juga lapar, dari tadi siang cuma makan biskuit," teriak Bu Darmi dari ruang tengah, matanya melotot tajam menatapku. Aku berhenti sejenak, menoleh dengan senyum tipis yang menusuk. "Loh, Bu Darmi punya tangan kan? Mas Budi juga ada di rumah kan? Kenapa harus nunggu saya? Saya capek habis jalan-jalan." Kamu benar-benar sudah gila ya?" Bu Darmi melempar majalah yang dipegangnya ke lantai. "Budi, lihat istrimu ini. Dia makin ngelunjak. Didik istrimu yang benar." Mas Budi muncul dari teras. Wajahnya merah pada menahan amarah. "Nia, cukup. Mas sudah sabar dari pagi. Kamu kenapa sih? Kalau ada masalah ngomong. Jangan mogok kerja begini. Rumah jadi kayak kapal pecah." Aku menatap suamiku lekat-lekat. Dulu bentakan seperti ini akan membuatku menangis dan memohon maaf. Dulu, aku akan langsung berlari ke dapur, memasak apapun yang mereka mau demi meredakan ketegangan. Tapi bayangan diriku yang lama itu sudah mati, terkubur bersama rasa sakit hati saat mereka merendahkanku minggu lalu di depan kerabat. "Mas," tanya aku kenapa. Suaraku pelan namun menekan. "Tanya sama ibumu dan dirimu sendiri, Mas. Selama ini aku diam. Aku melayani kalian seperti raja dan ratu. Tapi apa balasannya? Kalian injak-injak harga diriku. Kalian anggap aku cuma sapi perah dan pembantu gratisan." Mas Budi mendengus rameh, melambaikan tangannya di udara. "Ah, drama lagi. Kamu itu terlalu sensitif nih ya. Namanya juga rumah tangga. Wajar kalau ada gesekan. Ibu cuma mau yang terbaik buat kita. Kamu aja yang baperan." "Baperan?" Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar hampa. "Baiklah kalau Mas anggap ini cuma drama. Nikmati saja episodenya, Mas. Karena mulai hari ini, pembantu kalian sudah mengajukan pengunduran diri." Tanpa menunggu jawaban mereka, aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Di luar, aku masih bisa mendengar Bu Darmi mengomel panjang lebar, memprovokasi Mas Budi untuk memberiku pelajaran. Dan Mas Budi yang berteriak mengancam akan memotong uang belanja. Ancaman kosong yang menggelikan, karena dia bahkan tidak tahu kalau akses keuangannya sudah kubatasi. Malam itu, aku memeluk Kirana erat-erat di tempat tidur. Di tasku, bukti kepemilikan aset sudah aman. Di rekeningku, uang untuk memulai hidup baru sudah tersedia. Mereka boleh berteriak, mereka boleh marah, dan mereka boleh menganggapku sedang merajuk manja. Biarkan saja mereka hidup dalam penyangkalan itu sedikit lebih lama. Karena saat bom waktu ini meledak nanti, saat mereka sadar bahwa rumah yang mereka tempati bukan lagi di bawah kendali mereka, dan uang yang mereka banggakan sudah tidak bisa diakses, saat itulah aku akan berdiri tegak, menyaksikan kehancuran ego mereka. Rencana rahasiaku baru saja dimulai. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidur dengan perasaan merdeka. Pagi itu, meja makan tampak sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada aroma nasi goreng yang mengepul, tidak ada denting sendok beradu dengan mangkuk sup, dan yang paling mencolok, tidak ada satupun piring tersaji di sana. Hanya ada sebuah vas bunga kosong yang sudah lama berdebu. Aku duduk di sofa ruang tengah, menyesap teh hangat yang kubuat khusus untuk diriku sendiri, sambil membolak-balik majalah lama dengan santai. Suara pintu kamar yang terbanting memecah keheningan. Budi keluar dengan wajah kusut, rambutnya masih acak-acakan, dan matanya menyipit menahan kantuk. Dia berjalan gontai menuju meja makan, menarik kursi dengan kasar, lalu membuka tudung saji. "Dinda," teriaknya. Suaranya parau, namun penuh tuntutan. "Mana sarapannya? Kok kosong melompong begini?" Aku tidak menoleh. Mataku tetap tertuju pada artikel tentang desain interior di tanganku. "Bahan makanan habis, Mas. Gas juga habis," jawabku datar. "Ya beli dong. Kamu gimana sih? Aku lapar nih. Mau berangkat kerja bentar lagi," Omelia sambil menggaruk perutnya yang buncit. "Kerja? Ah, dia menyebut nongkrong di warung kopi bersama teman-temannya sebagai kerja mencari relasi." Belum sempat aku menanggapi, pintu kamar tamu terbuka. Bu Darmi muncul dengan daster batiknya yang kedodoran. Wajahnya masam, seolah baru saja menelan jeruk nipis utuh. "Hei Dinda, AC di kamar ibu kok mati? Panas sekali di dalam. Ibu sampai tidak bisa tidur lagi setelah subuh," keluhnya sambil mengibaskan tangan ke wajahnya yang berkeringat. "Token listrik habis ya? Cepat isi, jangan pelit-pelit sama orang tua." Aku menutup majalahku perlahan, lalu meletakkannya di meja. Dengan tenang, aku menatap dua manusia yang selama ini menggerogoti hidupku layaknya parasit. "Uang belanja sudah tidak ada, Mas. Token listrik juga bukan tanggung jawabku, kalau yang memakai kalian berdua seharian penuh untuk hal yang tidak penting,"
ucapku dingin. Budi melotot, seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia melangkah mendekatiku, wajahnya memerah menahan amarah. Maksud kamu apa? Kamu istri, tugasmu melayani suami, tugasmu mengurus rumah tangga. Uang gajimu kan banyak, masa beli token sama beras saja tidak becus? Gajiku untuk keperluanku, Mas. Selama ini aku yang menanggung semuanya. Makan, listrik, air, internet, bensinmu, bahkan rokokmu. Mulai hari ini, aku berhenti. Fasilitas ditutup. Tegasku sambil berdiri, menyejajarkan tinggiku atau setidaknya keberanianku dengan mereka. Bu Darmi yang mendengar itu langsung meledak. Dia maju selangkah, menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang gemetar karena emosi. Astaga, kamu ini bicara apa? Kamu itu menantu. Kewajibanmu berbakti pada suami dan ibunya. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Suami lagi susah cari kerja, bukannya didukung malah ditekan. Durhaka kamu, Dinda. Durhaka sama suami, durhaka sama mertua. Neraka tempatmu nanti. Kata durhaka itu meluncur begitu mudah dari mulutnya, senjata pamungkas yang selalu ia gunakan setiap kali keinginannya tidak terpenuhi. Dulu, kata itu akan membuatku menciut, meminta maaf, dan menyerahkan apapun yang mereka minta. Tapi hari ini, kata itu terdengar kosong. Dinda, Budi menimpali, merasa di atas angin karena ibunya membela. Dengar kata ibu, jangan jadi istri pembangkang. Mana dompetmu? Aku butuh pegangan hari ini. Ibu juga mau beli obat herbalnya kan, Bu? Iya, mana jatah bulanan ibu? Kamu belum kasih minggu ini. Bu Darmi menadahkan tangannya, wajahnya penuh kesombongan yang menjijikan. Aku tersenyum tipis, senyum yang bukan karena bahagia, melainkan karena rasa kasihan melihat kebodohan mereka. Aku berjalan tenang menuju kamar tidur utama, meninggalkan mereka yang masih menggerutu di ruang tengah. Mau lari kamu? Teriak Bu Darmi. Aku kembali beberapa saat kemudian, bukan membawa dompet, tapi sebuah map plastik berwarna biru. Aku meletakkannya di atas meja kopi di depan mereka. Apa ini? Tanya Budi sinis. Buka saja, jawabku. Budi mendengus kasar, lalu merobek perekat map itu. Dia menarik keluar beberapa lembar kertas. Bu Darmi ikut menjulurkan leher, ingin tahu. Lembar pertama adalah sertifikat hak milik SHM rumah ini. Lembar kedua adalah bukti transfer pelunasan KPR dari rekening pribadiku. Lembar ketiga adalah mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana selama 5 tahun terakhir, dana yang masuk dari gajiku, dan dana yang keluar untuk menghidupi mereka. Mata Budi membelalak saat membaca nama yang tertera di sertifikat itu. Mulutnya terbuka sedikit, namun tidak ada suara yang keluar. Bagaimana mungkin? Gumam Budi terbata-bata. Kenapa, Mas? Kaget? Tanyaku santai. Kembali duduk di sofa dan menyilangkan kaki. Kamu lihat nama siapa yang tertulis di sana? Adinda Putri, bukan Budi Santoso, apalagi Darmiati. Bu Darmi merebut kertas itu dari tangan anaknya. Matanya menyipit membaca tulisan di sana, dan seketika wajahnya pucat pasi. Ini pasti palsu. Budi bilang rumah ini dia yang beli. Dia bilang ini hasil bisnisnya. Aku tertawa kecil, tawa yang kering. Bisnis apa, Bu? Bisnis tidur siang? Mas Budi tidak pernah mengeluarkan 1 rupiah pun untuk rumah ini. Uang muka, cicilan, renovasi, pajak, semuanya dari keringatku. Mas Budi bahkan tidak punya tabungan. Mobil di garasi, itu juga atas namaku, leasingnya aku yang bayar. Budi terdiam kaku. Kebohongannya selama bertahun-tahun kepada ibunya, bahwa dia adalah pengusaha sukses dan aku hanya istri yang menumpang hidup, hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Dia tidak berani menatap ibunya, apalagi menatapku. Selama ini aku diam, Mas. Aku mencoba menghormatimu sebagai suami. Aku mencoba memuliakan Bu Darmi sebagai mertua. Tapi balasan kalian apa? Kalian injak-injak harga diriku di rumahku sendiri. Suaraku mulai meninggi, menumpahkan segala racun yang kupendam. Kalian menuntut pelayanan layaknya raja dan ratu di istana yang bahkan bukan milik kalian. Tapi kami keluargamu. Bu Darmi mencoba bersuara, namun nadanya jauh lebih rendah dari sebelumnya. Hilang sudah kegarangannya yang tadi. Keluarga tidak saling memeras, Bu. Keluarga tidak saling menghina. Potongku tajam. Kalian menyebutku durhaka karena aku berhenti memberi makan parasit. Silahkan sebut aku apa saja. Tapi fakta tidak bisa diubah. Ini rumahku. Aturanku. Suasana hening mencekam. Budi tertuduk lemas di kursi makan. Kertas-kertas bukti itu berserakan di hadapannya. Dia tampak seperti balon yang tertusuk jarum.
kempes, tak berdaya dan menyedihkan. Bu Darmi berdiri mematung, tangannya meremas ujung dasternya. Matanya bergerak gelisah mencari celah untuk menyerang balik. Namun dia sadar, dia tidak memegang kartu apapun. Jadi, lanjutku. Suaraku kembali tenang namun menghunus. Mulai detik ini, tidak ada lagi uang saku. Tidak ada lagi layanan istimewa. Kalau mau makan, cari uang sendiri. Kalau mau listrik nyala terus, bayar tokennya. Kalau tidak suka dengan aturan ini, aku menunjuk ke arah pintu depan dengan daguku. Pintu keluar ada di sana. Silahkan angkat kaki dari rumah saya. Budi menelan ludah dengan susah payah. Dia tahu aku tidak main-main. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, dia melihat sosok Adinda yang sebenarnya. Bukan istri penurut yang bodoh, melainkan wanita mandiri yang memegang kendali penuh atas hidupnya. Dan saat itu juga, dia sadar bahwa masa kejayaannya yang semu telah berakhir. Hembusan napas berat lolos dari bibirku, seolah melepaskan beban bertonton yang selama bertahun-tahun menghimpit dada. Di ruang tamu yang biasanya riuh oleh perintah dan cemoohan, kini hanya terdengar suara gesekan roda koper di atas lantai keramik. Suasana begitu tegang, menggantung di udara seperti mendung pekat yang siap menumpahkan badai terakhir. Di hadapanku, Budi berdiri dengan wajah tertunduk. Bahunya merosot, kehilangan segala arogansi yang selama ini menjadi topengnya. Sementara itu, Bu Darmi, wanita yang dulu kupanggil ibu dengan penuh hormat namun hanya membalasnya dengan racun, kini menatapku dengan campuran antara ketidakpercayaan dan kemarahan yang meluap-luap. Kau benar-benar tega melakukan ini pada kami, Nila. Suara Budi bergetar, separuh memohon, separuh menuntut. Ini rumah kita, di mana hati nuranimu? Aku menatapnya lurus, tidak lagi dengan tatapan istri yang takut salah, melainkan sebagai wanita yang telah menemukan kembali harga dirinya yang sempat hilang. Rumah ini, kataku dengan nada rendah namun tegas, menekan setiap suku kata agar meresap ke dalam kesadaran mereka, adalah rumahku. Rumah yang kubeli dengan keringatku sendiri sebelum kita menikah. Rumah yang selama ini kalian anggap istana tempat kalian bisa seenaknya memerintah dan merendahkanku. Dan hati nurani? Jangan bicara soal hati nurani, Mas. Setelah apa yang kalian lakukan padaku dan Kirana selama ini. Bu Darmi mendengus kasar. Wajahnya memerah padam. Tangan keriputnya menunjuk-nunjuk wajahku dengan gemetar. Dasar menantu tidak tahu diuntung. Kau pikir kau bisa hidup tenang setelah mengusir mertuamu sendiri. Durhaka kamu. Setelah semua yang kulakukan. Apa yang ibu lakukan? Potongku cepat. Suaraku naik 1 oktav, memotong tirade yang sudah hafal di luar kepala itu. Menghina masakanku setiap hari, mengadu domba aku dengan Budi, mengatakan pada Kirana bahwa ibunya tidak becus, atau menghabiskan tabunganku untuk gaya hidup ibu sementara aku harus lembur sampai malam? Cukup, Bu. Aku bukan lagi sapi perah atau pembantu di rumahku sendiri. Hening menyergap seketika. Budi tampak terkejut melihat keberanianku. Selama ini aku hanya diam, menelan ludah pahit demi menjaga keutuhan rumah tangga yang sebenarnya sudah retak sejak lama. Namun, kesabaran itu ada batasnya. Dan batas itu telah dilanggar berkali-kali hingga hancur tak bersisa. Nila, tolonglah. Budi mencoba meraih tanganku, namun aku melangkah mundur. Aku janji akan berubah. Ibu juga akan berubah. Jangan usir kami. Kami tidak punya tempat tujuan. Uangku, kau tahu sendiri bisnisku sedang macet. Senyum getir tersungging di bibirku. Bukan bisnis yang macet, Mas. Tapi kau yang terlalu sibuk berjudi dan berfoya-foya, merasa aman karena ada istri bodoh yang selalu membereskan kekacauanmu. Tidak ada lagi kesempatan. Koper-koper itu sudah di depan pintu. Silahkan angkat kaki sekarang. Mataku beralih ke arah pintu utama yang sudah terbuka lebar. Cahaya matahari sore menerobos masuk, menciptakan siluet panjang dari ambang pintu yang seolah memanggil mereka untuk keluar. Budi menatapku dengan nanar, menyadari bahwa permohonannya menumbuk dinding batu. Ia tahu, ketika aku sudah mengambil keputusan ini, tidak ada jalan kembali. Dengan gerakan lambat dan penuh kekalahan, ia meraih gagang koper besarnya. Penyesalan terpancar jelas dari matanya, namun itu adalah penyesalan yang terlambat. Ia menyesal bukan karena telah menyakitiku, tapi karena kehilangan kenyamanan yang selama ini kuberikan cuma-cuma. Bu Darmi masih mencoba bertahan. Kakinya terpaku di lantai seolah berharap lantai itu akan menelannya atau aku akan tiba-tiba berubah pikiran.
Namun, melihat Budi mulai melangkah keluar, pertahanannya runtuh. Air mata buaya mulai menetes, diiringi isak tangis yang dibuat-buat, berharap memancing iba tetangga. "Ayo Bu," ajak Budi lirih, suaranya parau. Dia sudah tidak peduli lagi pada kita. "Tunggu pembalasanku Nila, kau akan menyesal," seru Bu Darmi sambil menyeret tas cincingnya dengan kasar, menyenggol bahuku saat ia melintas. Aku tidak bergeming. Ancaman itu terdengar kosong di telingaku, seperti gonggongan anjing tua yang tak lagi bertaring. Aku menyaksikan punggung mereka menjauh, menuruni teras, melewati halaman kecil yang dulu sering menjadi saksi bisu pertengkaran kami, hingga akhirnya mereka mencapai pagar. Ketika mereka berdua berdiri di trotoar, di samping tumpukan barang-barang mereka, Budi menoleh sekali lagi. Tatapannya menyapu rumah ini. Dinding cat krem yang terawat, taman yang asri, jendela-jendela besar yang hangat. Ia sedang melihat surga yang baru saja ia bakar dengan tangannya sendiri. Aku tidak memberinya kesempatan untuk melambai atau mengucapkan kata perpisahan palsu. Dengan tenang, aku menutup pintu utama. Klik. Suara kunci yang berputar terdengar begitu merdu, lebih indah dari melodi apapun. Tubuhku bersandar pada daun pintu dan perlahan merosot ke lantai. Bukan karena sedih, tapi karena rasa lega yang begitu meluap hingga membuat lututku lemas. Air mata menetes, tapi ini bukan air mata duka. Ini adalah air mata pelepasan. Rumah ini tiba-tiba terasa hening, tapi bukan hening yang mencekam seperti sebelumnya. Ini adalah keheningan yang damai. Udara terasa lebih ringan untuk dihirup. "Ibu?" Suara kecil itu membuatku segera menghapus air mata dan menoleh. Kirana, putri kecilku yang baru berusia 7 tahun, berdiri di ambang pintu kamarnya sambil memeluk boneka beruang lusuh. Matanya yang bulat menatapku dengan campuran rasa takut dan penasaran. Aku segera bangkit dan menghampirinya, berlutut untuk menyamakan tinggi kami, lalu memeluknya erat. Tubuh mungil itu terasa hangat dan nyata. Inilah alasanku. Inilah kekuatanku. Aku melakukan semua ini agar Kirana tidak tumbuh melihat ibunya diinjak-injak. Agar ia tidak belajar bahwa cinta berarti rasa sakit. "Ayah dan nenek sudah pergi ya, Bu?" tanyanya polos. Aku mengangguk pelan, mengusap rambut hitamnya yang lembut. "Iya sayang, mereka sudah pergi." "Mereka tidak akan teriak-teriak lagi?" Pertanyaan itu menghunjam hatiku, menyadarkan betapa traumatisnya lingkungan yang selama ini ia tinggali. "Tidak Nak, tidak akan ada lagi teriakan. Tidak ada lagi yang memarahi Kirana atau membuat ibu menangis. Mulai sekarang, hanya ada kita berdua. Kita akan hidup tenang." Kirana tersenyum, sebuah senyuman tulus yang sudah lama tidak kulihat. Ia memeluk leherku erat. "Aku sayang ibu. Ibu juga sayang Kirana, lebih dari apapun di dunia ini." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, kami makan malam dengan tenang. Tidak ada kritik tentang rasa sayur yang kurang asin, tidak ada bantingan sendok, tidak ada asap rokok yang mengepul di ruang tengah. Kami makan nasi goreng sederhana buatan kami berdua, sambil tertawa membahas kartun kesukaan Kirana. Rumah ini akhirnya terasa seperti rumah, bukan penjara. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang baru. Aku bangun pagi dengan perasaan segar, bukan dengan kecemasan tentang apa yang akan salah hari ini. Aku bisa mengatur keuanganku sendiri tanpa takut dicuri atau dirongrong. Aku dan Kirana menata ulang ruang tamu, menyingkirkan kursi tua kesayangan Bu Darmi yang selalu menjadi singgasana kemarahannya, dan menggantinya dengan karpet bulu yang lembut tempat kami bisa membaca buku bersama. Beberapa kali ponselku bergetar menampilkan nomor tak dikenal atau pesan dari kerabat Budi yang mencoba menjadi mediator, memintaku untuk berbesar hati menerima mereka kembali. Katanya, Budi dan Bu Darmi kini tinggal di kontrakan sempit di pinggiran kota, hidup serba kekurangan dan sering sakit-sakitan. Aku membaca pesan-pesan itu tanpa emosi, lalu menghapusnya. Dulu mungkin aku akan luluh, tapi tidak sekarang. Aku tahu bahwa penyesalan mereka muncul hanya karena mereka kehilangan fasilitas, bukan karena mereka menyadari kesalahan. Jika aku menerima mereka kembali, siklus itu akan berulang, dan aku tidak akan membiarkan racun itu masuk kembali ke dalam hidupku dan Kirana. Ini adalah pelajaran pahit bagi mereka. Pelajaran bahwa kesabaran seseorang memiliki batas kadaluarsa, dan bahwa kebaikan yang tidak dihargai pada akhirnya akan pergi mencari tempat di mana ia dimuliakan. Mereka telah menyia-nyiakan emas demi memungut batu kerikil, dan kini mereka harus hidup dengan pilihan itu. Sore itu, aku duduk di teras sambil menyesap teh hangat, melihat Kirana menyiram bunga di halaman.
Matahari terbenam melukis langit dengan warna jingga dan ungu yang memukau. Angin sore membelai wajahku dengan lembut. Aku memejamkan mata, meresapi kedamaian yang kini menjadi milikku sepenuhnya. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi tekanan. Aku, Nila, akhirnya merdeka di istanaku sendiri. Bersama Kirana, kami melangkah menyongsong masa depan yang cerah, meninggalkan masa lalu yang kelam di balik pintu yang telah terkunci rapat. Penyesalan mereka biarlah menjadi teman tidur mereka, sementara kebahagiaan adalah selimut baruku.